Seorang dokter bedah profesional, Kirana, terpaksa berhadapan dengan sebuah dilema yang menguji batas antara logika dan keyakinan. Pasien baru yang tak dikenal, ditemukan di sebuah desa terpencil di kaki perbukitan Malang, memiliki luka dan ciri fisik yang sama persis dengan suaminya yang telah dinyatakan meninggal setahun lalu dalam kecelakaan misterius. Namun, ingatan pasien itu hilang. Bagaimana mungkin dua takdir yang berbeda bisa berakhir di tempat yang sama? Dan mengapa sebuah miniatur mobil menjadi kunci untuk mengungkap misteri yang lebih rumit dari yang terlihat? Inilah kisah tentang cinta yang melampaui kematian, ingatan yang hilang, dan sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita basahi lisan kita dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah SWT. Silakan tulis amin ya rabbal alamin di kolom komentar sebagai doa kita. Bersama, hari ini, kami akan membacakan sebuah kisah tentang bagaimana sebuah kecelakaan yang dikira tragis, ternyata hanyalah awal dari sebuah misteri yang lebih besar, dan bagaimana sebuah miniatur mobil menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran yang terkubur. Malang, sebuah kota dengan udara sejuk yang kerap diselimuti kabut tipis di kaki perbukitan. Disinilah, tepat setahun silam, sebuah insiden tragis mematahkan sebuah keluarga. Sebuah rekaman video amatir yang didapatkan dari kepolisian menunjukkan sebuah mobil berwarna perak yang hancur di dasar jurang, kerangkanya ringsek dan berlumuran tanah. Petugas berseragam terlihat sibuk mengamankan lokasi, namun sosok pengemudi tidak pernah ditemukan. Menurut laporan resmi, sang pengemudi, seorang arsitek bernama Aden Pratama, dinyatakan hilang dan diasumsikan meninggal. Kasus ditutup, tetapi tanda tanya tetap ada. Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi setelah kasus itu ditutup. Di sebuah ruang gawat darurat yang sibuk, suara monitor detak jantung bersahutan dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Di sana, Dr. Kirana Paramita, seorang dokter bedah yang dikenal dingin dan profesional, memeriksa seorang pasien pria yang terbaring tak sadarkan diri. Cedera di kepalanya parah, dan luka-luka di sekujur tubuhnya mengisyaratkan bahwa ia telah melewati sesuatu yang mengerikan. Ia dibawa ke rumah sakit oleh seorang gadis desa yang terlihat kelelahan dan pucat. Namanya Bayu, ujar gadis itu dengan suara lirih. Saya menemukannya di pinggir sungai, tersangkut akar pohon. Sudah berbulan-bulan saya merawatnya. Dokter Kirana menatap pasien itu. Wajahnya yang kotor dan penuh luka, rambutnya yang acak-acakan, tubuhnya yang kurus. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang ia kenal. Dengan gerakan teratur dan terlatih, Kirana memeriksa pergelangan tangan pasien. Ia merasakan sebuah bekas luka, sebuah garis tipis bekas operasi yang identik dengan bekas luka yang ada di pergelangan tangan suaminya, Adnan. Sebuah sensasi dingin merayap di punggungnya. Ini adalah bukti pertama yang mengoyak dinding logikanya. Sebuah bukti yang terlalu kebetulan untuk dianggap rempah-rempah. Di sudut ruangan, gadis desa itu, Ningsih, duduk di kursi tunggu. Wajahnya yang polos dipenuhi kecemasan. Sejak menemukan pria yang ia panggil Bayu, hidupnya berubah. Ia tidak pernah meninggalkan desa kecilnya, dan kini ia berada di kota besar, sendirian. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ia berbisik kepada seorang perawat, matanya berkaca-kaca. Dia sudah seperti keluarga bagi saya. Kata-kata ini tertangkap oleh telinga dokter Kirana, menambah beban di pundaknya. Kirana melanjutkan pemeriksaan. Ia menemukan sebuah ponsel usang di saku celana pasien. Layarnya retak dan kotor. Setelah membersihkannya dengan hati-hati, ia berhasil menyalakan ponsel itu. Ponsel itu berisi foto-foto desa yang sederhana, pemandangan sawah yang menghijau, foto Ningsih yang tersenyum, dan satu foto samar-samar yang membuat jantungnya berdebar. Foto itu menunjukkan sebuah miniatur mobil, sebuah mainan tua yang sangat detail. Kirana mengenali modelnya. Itu adalah replika persis dari mobil yang digunakan Adnan pada hari kecelakaan. Matanya terbelalak,
Hatinya berteriak, tangan Kirana gemetar. Saat ia memegang ponsel itu, kontras dengan sikapnya yang biasanya tenang dan terkendali. Pertanyaan investigatif yang tak terucapkan mengisi pikirannya. Bagaimana mungkin sebuah replika mobil yang sama persis bisa ada di ponsel pria yang mirip suaminya dan ditemukan di sebuah desa terpencil? Mungkinkah Adnan tidak meninggal? Dan siapakah Ningsih sebenarnya? Gadis yang menjadi saksi bisu ini, malam itu, di koridor rumah sakit yang sunyi. Kirana memutuskan bahwa ia harus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Ia tahu bahwa ia sedang berdiri di ambang pintu sebuah misteri yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Pagi hari di Malang terasa lebih dingin dari biasanya. Dokter Kirana Paramita meninggalkan hiruk-pikuk rumah sakit menuju sebuah desa terpencil yang disebut-sebut oleh Ningsih. Berbekal satu-satunya petunjuk yang ia miliki, foto-foto di ponsel Esang milik Bayu. Perjalanan itu melintasi jalanan berliku di antara perbukitan yang diselimuti kabut, terasa seperti memasuki dimensi lain, sebuah dunia yang jauh dari beton dan besi di mana ia menghabiskan hidupnya. Desa itu adalah tempat di mana waktu terasa berhenti. Rumah-rumah sederhana berjejer rapi di samping sawah yang menghijau, di mana para petani beraktivitas sejak fajar. Begitu ia tiba, perhatian Kirana tertuju pada Ningsih. Gadis desa itu tidak sendirian. Ia dikelilingi oleh sekelompok warga yang terlihat khawatir, berbicara dengan nada-nada cemas. Tampak jelas bahwa Ningsih adalah bagian integral dari komunitas ini. Kirana memutuskan untuk melakukan pendekatan yang berbeda, mendekati Ningsih bukan sebagai seorang dokter, melainkan sebagai seorang jurnalis yang mencari kebenaran. Seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ibu RT, datang menghampiri Kirana. "Anda mencari Bayu?" tanyanya. "Anak itu sangat baik, dia menolong banyak orang di sini." Wawancara dengan warga desa pun dimulai. Mereka mengisahkan bagaimana Bayu datang ke desa mereka, dan bagaimana Ningsih dengan gigih merawatnya. Mereka menceritakan kisah tentang seorang pria yang kehilangan ingatan, namun tidak kehilangan kebaikan hatinya. Seorang pria yang mengajari anak-anak bermain bola dan memperbaiki barang-barang yang rusak. Cerita-cerita itu menyentuh hati Kirana, menempatkan wajah suaminya pada sosok yang sama sekali asing. Bukti tidak hanya datang dari cerita. Di belakang sebuah gubuk tua, Kirana menemukan potongan kain kecil yang tersangkut di dahan pohon. Potongan kain itu memiliki warna dan pola yang sama persis dengan tas cincin yang digunakan Adnan pada hari kecelakaan. Tidak mungkin ini kebetulan. Hati Kirana berdenyut kencang, keyakinannya mulai tumbuh. Ia mengambil foto potongan kain itu dengan ponselnya. Sore harinya, Kirana akhirnya berhadapan dengan Ningsih. Gadis itu menolak dengan tegas ide bahwa Bayu adalah orang lain. Namanya Bayu, dia milik desa ini, katanya. Suaranya bergetar. "Kenapa Anda ingin mengambilnya dari saya?" Air mata Ningsih mengalir, mencerminkan ketakutannya yang mendalam. Ia telah menemukan sebuah keluarga baru, dan ia tidak ingin kehilangannya. Konflik emosional ini adalah inti dari cerita ini. Saat senja, Kirana berbicara dengan seorang dukun desa yang dikenal bijaksana. Dukun itu tidak berbicara tentang hal-hal supranatural, melainkan tentang ingatan. "Bayu sering menggambar sebuah mobil kecil," ujar dukun itu dengan suara serak. "Mobil itu adalah kunci menuju ingatannya." Kata-kata ini memberikan Kirana petunjuk terakhir yang ia butuhkan. Dukun itu melanjutkan, "Dia selalu mengatakan, mobil ini membawanya pulang." Kata-kata yang aneh. Di luar gubuk dukun itu, Kirana melihat bayangan dirinya di genangan air. Ia menyadari bahwa pencariannya kini bukan hanya tentang menemukan suaminya, tetapi juga tentang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Adnan dan mengapa ia berakhir di sini. Sebuah misteri baru yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Kirana kembali ke rumah sakit, membawa keyakinan baru. Petunjuk dari dukun desa mengarahkannya pada satu tempat, rumah masa kecil Adnan. Sebuah rumah tua yang telah lama tidak berpenghuni. Di dalamnya, debu menumpuk tebal, seolah waktu telah membeku. Kirana mencari-cari, hingga matanya menangkap sesuatu di sudut rak buku. Sebuah kotak kecil. Jantungnya berdebar. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya,
terbaring miniatur mobil yang sama persis seperti yang ada di ponsel Bayu. Itu adalah replika mobil yang Adnan gunakan saat kecelakaan. Malam harinya, di ruangan rumah sakit, Kirana duduk di samping tempat tidur Bayu. Ia meletakkan miniatur mobil itu di telapak tangan pasiennya yang terkulai lemah. "Bayu," bisik Kirana, "lihat ini." Kau ingat, selama beberapa detik, tidak ada reaksi. Lalu, perlahan, jari jemari Bayu bergerak menyentuh miniatur itu. Mata pasien itu terbuka, sorotannya kosong. Namun, tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya muncul seperti sebuah ingatan yang mencoba untuk menembus kegelapan. Sebuah ingatan yang begitu kuat. Secara bersamaan, di layar proyektor yang dipasang oleh Kirana, muncul rekaman wawancara dengan seorang psikiater. Ingatan trauma seringkali tidak datang secara berurutan, jelas psikiater itu dengan suara tenang. "Bisa jadi, ada bagian yang hilang, ada bagian yang salah." Bayu mulai berbicara, suaranya parau. Ia mengingatnya. Ia mengingat miniatur mobil itu, ia mengingat Kirana. Namun, ada satu hal yang tidak sinkron dengan fakta. Ia mengingat sebuah percakapan tentang menjual aset-asetnya, bukan kepada siapapun, melainkan kepada seorang rekan bisnis. Ia mengingat bahwa mobilnya tidak jatuh ke jurang, tetapi ia diserang di dalam mobil, kemudian dibuang ke sungai. Ia tidak ingat wajah penyerangnya, tapi ia ingat percakapannya. Sebuah plot twist yang mengejutkan. Kecelakaan Adnan adalah sebuah rencana. Seseorang ingin ia menghilang. Namun siapa? Kirana teringat akan sebuah dokumen yang terlipat rapi di dasar kotak miniatur mobil itu. Sebuah dokumen penjualan aset yang ditandatangani beberapa hari sebelum kecelakaan kepada salah satu rekan bisnis Adnan. Di lorong rumah sakit, Ningsih mendengarkan semuanya. Matanya melebar. Ia menangis. Ia tidak tahu harus merasa apa. Sedih karena Bayu bukan miliknya, atau bahagia karena ia mengetahui kebenaran. Sebuah konfrontasi emosional pecah. Ningsih ingin membawa Bayu kembali ke desa, meninggalkan masa lalu di belakang mereka. Kirana ingin mengungkap kebenaran di balik kecelakaan itu. Bayu dihadapkan pada sebuah pilihan sulit. Akhir babak ini meninggalkan sebuah pertanyaan besar. Mengapa Adnan menjual asetnya? Siapa rekan bisnis yang terlibat? Apa motif mereka? Dan yang terpenting, apa yang akan Bayu pilih? Kirana dan Bayu memutuskan untuk bekerja sama. Tujuan mereka satu, mengungkap kebenaran di balik kecelakaan dan menemukan siapa yang berada di balik penyerangan Adnan. Investigasi mereka mengarah pada salah satu rekan bisnis Adnan, seorang pria bernama Yuda, yang namanya tertera pada dokumen penjualan aset. Dengan bantuan rekaman audio, Kirana dan Bayu menyamar sebagai wartawan lepas yang sedang melakukan liputan investigasi tentang properti di Malang. Mereka mewawancarai beberapa rekan kerja Adnan yang dekat dengannya. Salah satu saksi anonim, seorang arsitek muda, mengungkapkan bahwa Adnan telah berencana untuk menjual asetnya dan pindah ke luar negeri, memulai hidup baru yang jauh dari tekanan bisnis. "Dia bilang dia lelah," ujar saksi itu, suaranya terdengar lelah. "Dia hanya ingin hidup damai." Informasi ini menjadi titik balik. Kecelakaan itu bukan tentang balas dendam. Kecelakaan itu tentang keserakahan. Dalam sebuah wawancara rahasia, seorang informan anonim yang bekerja untuk Yuda memberikan kesaksian paling penting. Informan itu menjelaskan bagaimana Yuda sangat marah ketika mengetahui Adnan menjual asetnya. Ia tidak ingin Adnan meninggalkannya begitu saja, karena ia telah berinvestasi banyak dalam proyek-proyek Adnan. Ia ingin Adnan terus bekerja dengannya. Penyerangan itu hanyalah sebuah peringatan, namun berakhir tragis ketika Adnan melarikan diri dan jatuh ke sungai. Ia pikir Adnan sudah meninggal. Di sebuah ruangan sepi di rumah sakit, Bayu mendengarkan rekaman audio itu. Wajahnya yang tegang perlahan meredup. Ingatannya kembali secara utuh, bukan hanya ingatan tentang Adnan, tapi juga tentang Yuda. Ia mengingat wajah itu, tatapan mata yang penuh kebencian. Sementara itu, hubungan Kirana dan Bayu mulai membaik. Mereka menghabiskan waktu bersama, mengingat kenangan lama yang perlahan kembali. Kirana tidak lagi melihat Bayu sebagai pasien, melainkan sebagai Adnan. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Ningsih,
Gadis itu masih datang setiap hari, membawa makanan, mendoakan Bayu. Ada ikatan yang kuat di antara mereka yang tidak bisa diabaikan. Hubungan mereka adalah bukti bahwa Adnan memiliki dua kehidupan, dua identitas. Bayu kini tidak lagi tanpa ingatan. Ia kini memiliki beban ingatan penuh, baik dari masa lalunya sebagai Adnan maupun sebagai Bayu. Pada akhir babak ini, di hadapan Kirana, Bayu akhirnya mengingat wajah penyerangnya. Wajah itu adalah wajah Yuda. Sebuah rekaman video dari wawancara dengan Yuda disajikan. Dalam rekaman itu, ia berbicara tentang Adnan, namun tatapan matanya menyimpan kebohongan. Kirana dan Bayu tahu bahwa mereka harus bertindak. Mereka tidak bisa membiarkan Yuda lolos. Bagian terakhir dari cerita ini disajikan sebagai sebuah laporan investigasi final. Ruangan-ruangan di kantor polisi dipenuhi dengan berkas dan bukti-bukti. Rekaman audio yang berisi pengakuan informan anonim, foto-foto dokumentasi, dan pernyataan. Saksi-saksi diserahkan. Dokter, Kirana dan Bayu duduk di ruang tunggu, menanti hasil. Akhirnya, berita datang. Yuda, rekan bisnis Adnan, ditangkap. Dalam sebuah wawancara eksklusif, salah satu petugas kepolisian menjelaskan bahwa bukti-bukti yang diserahkan sangat kuat. Bukti-bukti ini mengungkap bahwa kecelakaan yang terjadi setahun lalu adalah sebuah kebohongan, ujar petugas itu. Pengemudi diserang dan dibuang. Ini adalah kasus pembunuhan yang gagal. Di sebuah kafe, Kirana dan Bayu duduk berhadapan. Bayu kini sepenuhnya mengingat, ia adalah Adnan Pratama, arsitek yang ambisius, suami dari Kirana. Ia mengingat semua kenangan mereka, tawa mereka, mimpi mereka. Namun, ia juga mengingat kehidupan yang ia jalani di desa. Ia mengingat Ningsih, gadis yang menyelamatkannya dan merawatnya tanpa pamrih. Ia mengingat kebaikan hati penduduk desa yang menerimanya tanpa pertanyaan. Ia memiliki dua kehidupan dan keduanya nyata. Adnan, ujar Kirana, suaranya bergetar. Mari kita pulang. Mari kita mulai lagi. Tetapi Adnan hanya diam. Ia tahu ia tidak bisa. Ia bukan lagi pria yang sama yang jatuh ke jurang setahun lalu. Ia telah menemukan kedamaian, bukan dalam kemewahan, melainkan dalam kesederhanaan. Sebuah surat dari Kirana yang ditujukan kepada tim dokumenter muncul di layar. Dalam surat itu, ia menulis bahwa ia dan Adnan telah menemukan kedamaian, namun secara terpisah. Kami berdua telah berubah, tulisnya. Kami menemukan kebenaran yang kami cari, namun kami menyadari bahwa kami memiliki takdir yang berbeda. Surat lain dari Ningsih, ditulis di selembar kertas lusuh, juga muncul di layar. Ia menulis bahwa Adnan atau Bayu telah memutuskan untuk kembali ke desa. Dia menemukan rumahnya, tulis Ningsih. Dia menemukan kedamaian yang ia cari. Adnan memilih untuk hidup dengan Ningsih. Ia memilih kehidupan sederhana yang ia miliki di desa, karena di sanalah ia menemukan jati dirinya kembali. Kirana kembali ke Jakarta, melanjutkan hidupnya. Namun, kini dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak kehilangan Adnan, ia hanya melepaskannya. Pada akhirnya, cerita ini adalah tentang pilihan. Pilihan antara masa lalu dan masa depan. Pilihan antara logika dan hati. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa terkadang, kebenaran yang paling sulit adalah menerima bahwa akhir yang bahagia bukanlah akhir yang kita bayangkan. Kisah Adnan dan Kirana mengajarkan kita bahwa takdir terkadang tidak mengikuti logika manusia. Perpisahan tidak selalu berarti akhir. Terkadang, kehilangan justru mengantarkan kita pada sebuah penemuan. Kita melihat bagaimana Kirana menemukan ketenangan dalam pelepasan dan bagaimana Adnan menemukan jati dirinya kembali dalam sebuah kehidupan yang sederhana, bahwa kebenaran, seberapapun pahitnya, selalu membawa pada kelegaan dan kedamaian. Cerita ini memang fiktif, namun pesan moral dan ketulusan di dalamnya kami sajikan serealistis mungkin agar bisa menjadi cerminan bagi kita semua. Terima kasih sebesar-besarnya bagi Anda yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dukungan Anda sangat berarti. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Bagikan hikmah apa yang Anda dapatkan dari cerita ini, dan tekan tombol suka serta berlangganan agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif kami selanjutnya.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.